Kembali ke Changsheng yang dicekik oleh Zhu Gangli, Changsheng yang panik, seketika mengeluarkan aura merah dari tubuhnya, dan bertanya balik ke Gangli, perihal bagaimana dengan entitas yang satu ini. Tiba-tiba, sosok Dewa Pangu muncul di hadapannya, seperti layaknya api yang menyala-nyala. Melihat sosok Pangu muncul di depan matanya, Zhu Gangli nampak terkejut, dan langsung memanggil Pangu dengan sebutan Sang Master. Dan karena dirinya mempunyai rasa hormat terhadapnya, Gangli pun mulai melepaskan cengkeramannya dari Changsheng, yang membuat Changsheng menjadi lemas seketika. Gangli mulai berkata kepada Changsheng, bahwa ternyata, manusia sepertinya bisa memanggil Master Pangu. Sejujurnya, Gangli merasa bersalah, karena telah meremehkan kemampuan Changsheng. Changsheng yang masih lemas, kemudian berkata kepada Jenderal Tian Peng itu, kalau apakah dia mau bertarung di pihaknya. Gangli merespon, bahwa jika Master Pangu saja bersedia membantu Changsheng, maka Zhu Gangli atau Zhu Baji, juga akan menaruh kepercayaan kepada Changsheng pula. Maka dengan ini sudah diputuskan, bahwa Zhu Gangli akan bertarung di samping Changsheng, sebagai perwakilan dari negeri Huaxia. Selanjutnya Gangli bertanya, perihal siapakah yang akan mereka lawan kali ini. Gangli meminta Changsheng, untuk memberitahukan siapa lawannya. Namun nampaknya, Changsheng hanya terdiam, sembari menatap Tamamo no Mae dan Momo yang berdiri di depannya. Changsheng mulai menjelaskan, kalau yang mereka lawan kali ini, merupakan dewa berekor 9, yang berasal dari ras yang lain. Dia mencoba menggoda lawannya, dengan menggunakan pesona hebat miliknya. Makanya dia dapat menarik para pria, dengan menggunakan cara yang seperti ini. Setelah Gangli mendengarkan informasi lawan, dia berkata, kalau hal ini merupakan hal yang mudah. Padahal sebelumnya dia berpikir, kalau lawannya akan sulit untuk dihadapi. Selanjutnya kita berpindah ke audiens dari negeri Sakura, yang dimana salah seorang dari mereka berkata, untuk melihat Lu Changsheng, karena sepertinya dia masih belum siap untuk bertarung. Penonton ini sangat yakin, kalau petarung dari Huaxia, benar-benar telah terpesona oleh kecantikan Momo Sakura. Yang lain menambahkan, dengan mengejek dewa yang dipanggil oleh Changsheng, dengan mendeskripsikannya sebagai seekor babi gemuk, dan juga memiliki telinga yang besar. Namun setelah mereka berkata seperti itu, Gangli kembali mengeluarkan tongkatnya, dan menancapkan tongkatnya ke lantai hingga retak. Di sini energi berwarna kuning mulai terlihat, dan sosok babi hutan milik Zhu Gangli, berubah menjadi sosok manusia tampan, dengan armor lengkap sebagai seorang jenderal. Sontak seorang penonton wanita dari negeri Bangzi atau Beijing, menjadi terpesona melihat sosok Gangli, dan mengaku bahwa wajahnya sangat tampan. Dan seorang biksu dari negeri Tianzhu atau India juga memberi tanggapan, bahwa dewa monster kuno milik Huaxia, sepertinya mereka tidak bisa meremehkan kekuatannya. Dan penonton dari bangsa Eagle atau Amerika juga berkomentar, bahwa siapa yang tahu, apakah dewa pria ini, dapat bertahan di bawah pesona Tamamo no Mae. Sesaat kemudian, Momo mulai melangkahkan kakinya, sembari memberitahu Changsheng, bahwa dia harus bilang, kalau Changsheng dan dewa yang dia panggil itu, sama-sama cukup tampan di matanya. Namun, Momo mengaku mempunyai usulan yang bagus untuk mereka. Di sini Momo sambil membuka bagian atas kimononya, dan setelah itu dia menariknya ke atas, sehingga kimono penutup ini, dia terbangkan di atasnya, dan memperlihatkan sosok Momo dengan kimono yang lebih pendek. Momo meminta Changsheng yang dia panggil Lusan, untuk bergabung dengan negeri Sakura. Jika Changsheng menerima tawaran ini, maka Momo dan gadis lainnya, akan melayani Changsheng dengan pelayanan yang terbaik. Momo memasang senyum licik, saat dia berkata seperti itu kepada Changsheng. Momo melanjutkan, berbeda dengan bangsa Huaxia,
negeri Sakura tidak akan membuat seseorang yang baru awakening untuk berjuang berkali-kali. Momo menegaskan bahwa bangsa Sakura akan membantu Changsheng dan dewanya untuk bisa tumbuh dan berkembang. Changsheng yang mendengar semua perkataan Momo, nampak hanya terdiam dan tidak memberikan reaksi apapun. Di lain sisi, kembali ke bangku Huaxia, di sana Penatua Xuan menyadari bahwa yang Momo keluarkan itu adalah serangan psikologi. Tuan kota sontak meneriaki Changsheng untuk jangan tertipu dengan trik gadis itu. Momo kembali melanjutkan godaannya dengan menjamin bahwa Changsheng dapat memiliki banyak uang dan juga kekuatan. Dan selain itu, Changsheng juga berkesempatan untuk memiliki diri dan tubuhnya. Sungguh godaan yang sangat hebat. Penonton dari bangsa Huaxia mulai perlahan terkena efek godaan dari Momo. Salah satu dari mereka berkata, meskipun negeri Sakura itu menyebalkan, tetapi dia tidak bisa menyangkal kalau sosok Momo itu sangatlah imut. Yang lain di belakang juga berkomentar, jika dirinya diberikan kekuatan, uang, dan seseorang yang sangat cantik sepertinya, maka pasti dia sudah menerima tawaran tersebut. Tetapi yang menjadi fokus utamanya saat ini, yaitu bagaimanakah Lu Changsheng memutuskan tawaran yang satu ini. Seketika, Changsheng dengan tatapan tajam menjawab bahwa dia menolak tawaran itu. Namun meski Changsheng menolak, Momo tidak langsung menyerah menggodanya. Saat ini dia memberikan tawaran lain, bahwa jika dirinya tidak cukup baik bagi Changsheng, maka Changsheng kini bisa memilih wanita manapun yang berada di negeri Sakura. Aura seduction milik Momo keluar berbentuk kupu-kupu merah muda, menandakan bahwa Momo mulai serius menggunakan kekuatan aslinya. Seketika, Changsheng perlahan mulai terkena serangannya, dan dia mulai membayangkan bahwa semua wanita dari negeri Sakura datang menghampirinya dan bebas untuk memilih siapapun di antara mereka. Tetapi sebelum dia terkena lebih jauh, Changsheng mulai mengeluarkan garpu kecil di telapak tangannya, dan setelah itu mengubahnya menjadi bentuk yang lebih besar. Teknik ini disebut Heavenly Soldier Projection. Di dalam hati Changsheng berkata, setelah Jenderal Tian Peng memutuskan untuk bertarung di pihaknya, maka dirinya juga otomatis bisa menggunakan senjata garpu 9 giginya. Menyadari Changsheng menolak tawarannya, Momo nampak menyayangkan pilihan yang dibuatnya, padahal jika Changsheng menerimanya, maka Changsheng bisa saja memiliki masa depan yang cerah. Di sini Changsheng tidak peduli, dan malah menceritakan, bahwa ketika dirinya belajar sejarah, profesor telah memberitahunya sesuatu. Bahwa kehormatan ada dalam jangkauan sebuah pisau, dan kebenaran ada dalam jangkauan kanon. Yang artinya, jika HAM ini tidak diatasi, maka penindasan Momo terhadapnya akan semakin hebat dan brutal. Dan jika dirinya melarikan diri, maka bagaimana caranya dia bisa menghadapi jutaan orang yang ada di belakangnya. Changsheng kini merentangkan kedua tangannya di depan bangku Huaxia. Changsheng melanjutkan, Huaxia adalah bangsa kebajikan. Di sana kita dapat bertemu teman dengan menggunakan makanan. Dan kita bertemu musuh dengan menggunakan senjata. Mendengar kalimat ini dari Changsheng, penonton Huaxia mulai mengakui bahwa itu benar-benar perkataan yang hebat. Yang lain menambahkan bahwa mereka bangsa Huaxia memiliki satu senjata yang cocok untuk negeri Sakura. Sungguh kalimat yang benar-benar hebat. Bangsa Huaxia akan menghancurkan semua lawannya. Mereka mulai berteriak memuji Changsheng, bahwa Changsheng adalah warrior terkemuka di Huaxia. Dan biarkanlah seekor kuda berkeliaran di pegunungan selatan, mengusir penjajah, dan menutup sarang serigala. Hal ini adalah keinginan sejati dari seorang pria Huaxia. Changsheng nampaknya sudah siap dengan garpu 9 giginya,
untuk bertarung secara fisik melawan Sakura Momo. Setelahnya kita kemudian berpindah ke Candi Myriad Deity, yang dimana di chapter sebelumnya, petugas kuil ini memukul lonceng saat kemunculan Dewa Pangu. Anak itu saat ini merasakan hawa panas dari api yang berasal dari tungku yang menyala di hadapannya. Dan di atas api tersebut, keluar sebuah kertas panjang catatan kuno, yang bergerak naik ke udara. Anak itu sontak berteriak, bahwa tungku api itu telah terbuka. Bangsa ini, minimal akan 2 kali lebih beruntung dari bangsa yang lainnya. Kembali ke Changsheng, saat ini, Changsheng mulai melompat ke arah Momo, sambil memutar garpu 9 giginya di udara. Garpu itu diselimuti petir kuning, yang dimiliki oleh Jenderal Tian Peng Su Gangli. Dan menyadari bahwa Changsheng hendak menyerang, Momo kemudian mulai mengeluarkan senjata kipasnya, dan berhasil menahan serangan vertikal, yang Changsheng lancarkan kepadanya. Serangan itu bahkan membuat Momo mundur ke belakang, dan mengakibatkan bentrokan energi yang dahsyat. Di sini Momo berkata di dalam hati, bahwa seorang pemula sepertinya, ternyata dapat memukul musuh dengan serangan yang sangat keras. Momo jujur di dalam hati, bahwa Changsheng ini, tidak boleh sama sekali dia lepaskan.